Di tahun ini, YouTube menerapkan pajak untuk para YouTuber di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi di channelku Hilman. Di video ini aku bakal ngebahas sesuatu yang sekarang lagi trending banget mungkin di antara para YouTuber-YouTuber Indonesia. Ya mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya bahwa di tahun ini YouTube menerapkan pajak untuk para YouTuber di Indonesia. Ya bukan di Indonesia aja sih sebenarnya, tapi di luar Amerika Serikat. Mungkin dari kalian akan bertanya-tanya gitu ya, kita YouTuber di Indonesia kena pajak juga enggak gitu, dan seberapa besar pajak yang diterapkan itu. Nah, di video ini tuh aku bakal jelasin hal-hal tersebut. Jadi kalian tonton aja video ini sampai habis. Jadi informasi yang kalian dapetin enggak setengah-setengah gitu ya. Oke. Di video ini ada 3 poin yang bakal aku bahas. Yang pertama itu seberapa besar pajak yang diterapkan untuk YouTuber yang ada di Indonesia. Yang kedua itu faktor apa saja sih yang mempengaruhi besar kecilnya pajak yang diterapkan untuk YouTuber di Indonesia. Lalu yang ketiga, gimana cara pengisian formulir pajak yang benar ya. Gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan videonya. Pembahasan poin nomor 1 yaitu tadi seberapa besar pajak yang diterapkan untuk YouTuber Indonesia. Ada 2 kategori. Kategori pertama itu yang belum punya NPWP. Kalian diterapkan pajak sebesar 30%, tapi kalian jangan khawatir. Pajak 30% itu adalah jika kalian mendapatkan penonton dari Amerika Serikat ya. Kalau misalnya kalian tidak ada penonton dari Amerika Serikat, kalian gak akan kena pajak tersebut. Seperti itu teman-teman. Itu buat yang belum punya NPWP. Kalau misalnya pendapatan kalian dari penonton Amerika itu misalnya $10 ya. Nah, jadi 30%-nya itu yaitu $3 ya. $3 itu untuk pajak tersebut gitu, teman-teman. Untuk kategori kedua ini itu adalah yang sudah punya NPWP. Nah, kalau yang sudah punya NPWP ini pajaknya akan lebih kecil guys, karena negara Indonesia itu sudah bekerja sama dengan Amerika untuk bagian pajaknya. Nah, jadi yang paling gedenya itu adalah pajaknya 10% guys jika kalian sudah punya NPWP. Nah, untuk poin nomor 2 ini yaitu faktor apa saja sih yang mempengaruhi besar kecilnya pajak ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama itu adalah kalian sudah isi formulir pajaknya atau belum. Soalnya kalau kalian belum isi formulir pajaknya, kalian otomatis oleh YouTube dikenakan pajak sebesar 24% guys kalau kalian gak isi gitu ya. Tapi kalau kalian isi seperti yang aku jelasin di poin yang pertama tadi. Terus faktor yang keduanya itu seberapa banyak pendapatan yang kalian dapetin dari penonton Amerika. Kalau kalian misalnya 80% penontonnya dari Amerika, ya tentu pajak kalian makin besar ya, walaupun misalnya pajak kalian cuma 10% gitu ya teman-teman ya. Terus faktor yang ketiga itu adalah negara yang bekerja sama terkait pajak dengan Amerika Serikat. Kalau setahu aku Indonesia itu sudah bekerja sama dengan Amerika terkait pajak ini. Jadi kalian paling gede itu dikenakan pajak 10% guys untuk AdSense-nya. Nah, untuk poin ketiga ini nanti aku bakal jelasin gimana cara ngisi formulir pajaknya ya. Kalian simak baik-baik tutorialnya, semoga membantu ya guys ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan gimana cara ngisi formulir pajaknya yang benar ya. Kalian pertama masuk ke Google AdSense dulu. Kalian masuk ke menu pembayaran atau tab pembayaran. Nah, kalau kalian ada tanda peringatan seperti ini, artinya kalian harus masukin info pajak kalian ya. Kalian langsung aja klik kelola info pajak. Oke, terus tambahkan info pajak. Oke. Kalau di kalian tampilan bahasanya bahasa Inggris, kalian sebaiknya rubah dulu ke bahasa Indonesia biar gampang ya ngisinya. Di sini kalau kalian individu, ya kalian pilih perorangan. Kalau kalian misalnya bisnis, ya pilihnya non individu. Kalau di sini kan aku individu ya.
Jadi aku pilih perorangan. Berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak. Di sini penting nih guys. Ini tuh nentuin formulir yang akan kalian pakai. Kalau yang atas ini tuh, yang W strip 8 band ini tuh adalah untuk individu. Kalau yang bawah ini, yang W strip 8 EC, ini biasanya yang digunain untuk bisnis. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal ya, kalau kalian bisnis ya pilih yang bawah ini. Kalau kalian individu ya kalian pilih yang paling atas ini, yang belakangnya 8 band. Oke. Terus mulai formulir. Nama individu ini kalian isi dengan nama lengkap kalian ya. Terus untuk nama DBA ini tuh adalah pendapat aku ya, mungkin ini tuh untuk bisnis kalian apa namanya gitu. Nah, kalau aku kan gak ada nih, jadi aku skip aja, aku kosongin. Negara pengguna ini aku Indonesia. Terus, nah di sini nih, perhatiin di sini kalau kalian punya NPWP, kalian isi di kolom PIN asing. Kalian isi di sini. Karena ini nanti kalian akan, kalau misalnya kalian udah punya NPWP, kalian cuma akan dikenakan pajak 10%. Gitu ya guys ya. Kalau kalian belum punya NPWP-nya, sebaiknya kalian bikin dulu. Bisa secara online, gampang banget. Nah, jika sudah, kalian klik berikutnya. Ini kalian isi dengan alamat lengkap kalian ya. Nah, kalau kalian tadi udah ngisi NPWP, kalian bisa pilih opsi yang iya ya. Di bagian ini kalian checklist ya, karena negara Indonesia itu termasuk negara yang melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat. Jadi kalian ini checklist, lalu pilih negaranya Indonesia. Nah, lalu kalian centang semua di sini dan kalian atur seperti ini. Ini isi semua nih. Ini 0%. Yang film dan TV 10%, yang ini 10%. Kalian checklist, lalu berikutnya akan muncul tampilannya seperti ini ya guys ya. Jadi kalau kalian udah punya NPWP, pajaknya itu adalah paling gede itu 10% guys. Untuk film dan TV dan hak cipta lainnya. Checklist juga yang ini. Berikutnya nama lengkap resmi kalian pilih ya. Berikutnya kita baca dulu ya. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Tidak. Nah, untuk opsi ini tuh kalian kalau belum pernah gajian dari AdSense, kalian pilih opsinya yang atas ini. Nah, untuk yang sudah pernah gajian dari YouTube setidaknya 1 kali, kalian pilih opsi yang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Gitu guys. Ini kan sudah nerima pembayaran dari AdSense gitulah intinya. Checklist lalu kirim. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke, terus ini udah statusnya udah disetujui guys. Oke, jadi pajaknya itu 10% guys. Kalau udah punya NPWP. Kalau kalian gak punya NPWP itu pajaknya itu 30% guys. Jadi kalian mendingan bikin dulu NPWP. Oke, udah deh. Nah, gimana menurut kalian guys terkait kebijakan YouTube ini ya? Ya walaupun banyak kontranya sih, banyak kontranya ya dibanding pro-nya. Karena apalagi buat kita yang pendapatan AdSense-nya masih kecil gitu ya, tapi udah kena pajak, sangat disayangkan aja sih. Ya mau gimana lagi ya, kita cuma numpang gitu di platform mereka gitu. Kalau kalian ada pertanyaan terkait peraturan pajak ini, kalian silahkan tinggalkan di kolom komentar aja. Aku bakal jawab sebisa aku dan sepengetahuan aku. Semoga membantu ya video ini. Dan gimana menurut kalian terkait peraturan baru ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.